Ini berhubungan dengan fungsi daripada Al-Quran itu sendiri ya. Bahwa Al-Quran Allah sebutkan itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai keterangan, sebagai berita, sebagai pengobat hati dan lain sebagainya, banyak sekali fungsinya. Sedangkan andaikan kita tidak tahu atau tidak paham dengan artinya, untuk kita tidak mendapatkan fungsi-fungsi ya. Coba kalau kita setelah baca surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada berita apa Pak di surat Al-Fil? Gajah dong ya. Gajah. Ya itulah ya, jadi kaitannya dengan fungsi daripada Al-Quran ya. Jadi jangan sampai ya kita baca Al-Quran tapi tidak kita paham daripada fungsinya itu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap istiqomah ya. Jadi walaupun tidak maksimal, artinya bisanya memang sedikit-sedikit ya tidak apa-apa. Dan jadi di sini sedikit diterangkan ya, apa namanya, ada kalau di Al-Qurannya di kitab atau buku panduannya ya, ini ada warna hitam dan berwarna merah ya. Itu ada fungsinya ya, yang berwarna hitam ini adalah kata kerja ya, atau kosakata, maaf ya, bukan kata kerja. Kosakata yang sudah kita terjemahkan ya. Nanti walaupun apa namanya sudah ada beberapa ayat yang kelewat, jangan merasa ketinggalan ya. Di sini kita Al-Quran ini selalu diulang-ulang Pak. Contohnya alladzina, kita sekarang kalau yang baru belajar tidak tahu arti alladzina. Nanti pasti sering ketemu kata alladzina, gitu ya. Ya makanya, jika kosakata yang sudah pernah kita terjemahkan, ya, maka akan berwarna hitam, gitu ya. Kemudian hitam berikutnya adalah karena tulisan dan artinya sama ya. Contohnya di sini adalah Allah, berarti mempunyai makna ya Allah ya. Tidak mesti kita terjemahkan pada terjemahan yang lain, gitu ya. Jadi itu ya, jadi hitam itu mudah karena yang pertama tulisan dan artinya sama, yang kedua karena kalimat ini atau kata kosakata ini adalah kosakata yang sudah kita terjemahkan di ayat sebelumnya ya. Dan ingat, ayat di dalam Al-Quran ini selalu diulang-ulang ya. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-27 ya, surat Al-Baqarah. Ini satu atau dua ayat tak cukup ya, atau kita terjemahkan dua ayat dulu, nanti ya waktunya saja ya. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya menjelaskan siapa? Orang-orang fasik ya. Maka di ayat ini dijelaskan kriteria orang fasik itu siapa ya. Orang fasik itu apa Pak? Siapa orang fasik? Ya, kita bahas ya. Baik, kalau pura-pura munafik. Nah ini ya, kita baca dulu ayatnya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di wa yaqta'una ma ويفسدون في الأرض ويقطعون ما
ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Baik, sekarang kita terjemahkan ya, fokus ke yang berwarna hitam ya. Ada kata alladzina. Apa alladzina? Orang-orang yang. Kemudian ada Allahi, Allah. Ada min, apa min? Ada hi, ini sudah hitam ya. Hi ini kata kasih untuk nyak, berarti ya pada kata bendanya mudzakkar atau laki-laki ya nyak. Kalau perempuan ha. Kalau laki-lakinya hi atau hu, ya perempuannya ha. Kemudian ada wa, apa wa? Kemudian ada ma, apa ma? Apa yang Allah bihi dengannya. Ya, sampai situ dulu ya. Sekarang kita terjemahkan kosakata baru Bapak Ibu. Ya. Ada kosakata yang kubuna ya. Nah, berarti perhatikan ini. Ada ya, waw, nun. Berarti kata-katanya untuk siapa? Mereka ya. Ya. Jadi walaupun kita belum tahu arti yang kudu ya, tapi kalau ada ciri ya diikuti waw nun berarti mereka. Kalau ianya diganti dengan tak kuduna untuk siapa? Kalian. Ya. Kalau yang kudu saja, yang kudu saja, dia. Kalau tak kudu, kamu. Kalau kami apa? Nah kudu. Ya. Wawunnya gak usah dipakai ya, karena wawun itu sebagai tanda jamak ya. Sekarang kita apa kosakatanya? Nah, dari kata nakobo yang kutu, artinya melanggar. Ya, berarti yang kutu artinya yang kutu artinya apa? Melanggar. Kalau yang kutu mereka melanggar. Ya, kalau saya melanggar apa? Angkutu. Ya, angkutu. Tapi kalau kita ngobrol biasanya nggak usah pakai ikhfa, ya, nggak usah pakai tajwid. Kita ngobrol sehari-hari orang Arab nggak pernah pakai tajwid, ya, kudu saja, ya. Usah ngobrol, ya. Orang Arab ngobrol di kamar mandi, oh anta bahlul mau baca Quran di kamar mandi, ya enggak, ya. Yang kuduna apa artinya? Mereka. Ahdallahi perjanjian atau ahdun perjanjian. Innal ahda kana mas'ula ya. Ahdun artinya apa ahdun? Perjanjian ya. Ahda, ahdu, ahdi itu sama ya. Kita ulangi. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar ahdallahi perjanjian Allah. Min ba'di sesudah. Ini kata-kata baru tapi sudah masyhur lah ya. Anggaplah sudah diterjemahkan ya. Ba'da, ba'du, ba'di gitu ya. Lawannya qablu, qabla, qabli ya. Qabliyah, ba'diyah. Dari sesudah mitsaqi ya.
peneguhannya. Artinya sudah ditetapkan peneguhannya, sudah dikokohkan gitu ya. Mitsaqihi, mitsaq artinya apa? Peneguhannya. Kalau di ayat yang lain mitsaq artinya sama, perjanjian ya. Sama dengan, jadi mitsaq sama dengan ahdun ini sama ya. Jadi mitsaq itu perjanjian yang sudah diteguhkan atau dikokohkan gitu ya. Mitsaqihi, peneguhannya. Apa mitsaqihi? Secara umum janji itu bahasa Arabnya ahdun ya. Nah, berjanji bisa kata ahida ya atau wa'ada gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Qur'an bisa ahdun, innal ahda kana mas'ula gitu ya. Jadi perjanjian bahasa Arabnya bisa ahdun atau bisa mitsaq ya. Jadi kalau mitsaq itu perjanjian yang sudah dikokohkan, sudah ada bahasa kitanya hitam di atas putih gitu ya. Kalau itu mitsaq namanya. Kalau orang janji biasa itu ahdun ya, dijanji aja gitu ngomong ya. Tapi kalau ada mitsaq dalam Al-Qur'an itu, kalau bahasa notarisnya hitam di atas, nah itulah gitu ya. Itu mitsaq ya, itu di antara perbedaannya ya. Sesudah yang peneguhannya. Ulangi ya. Alladzina, orang-orang yang kuduna mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di, dari sesudah mitsaqihi, peneguhannya. Nah ini ya, satu ini ciri orang fasiknya. Sekali lagi saya bacakan, alladzina, yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Langsung kita terjemahkan, orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah. Ini perbedaannya apa? Ya, sudah tertulis, ada hitam di atas, itu mitsaq namanya ya. Jadi kalau saya janji, Pak Gus, saya janji besok mau ngasih uang, ya. Itu cuma janjinya bisa apa namanya? Bisa saja apa ini Pak? Retak-retak. Konsep enggak? Hah? Ada yang kau enggak ada ya. Meletup. Kurang pas. Kurang pas. Tutup. Coba Ibu ya sama-sama Bu. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Ya, baik Pak. Biasa ya, kanan ya. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah peneguhannya. Lanjutkan. Nah, orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Ayo lanjutkan Pak. orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah Peneguhannya ya, sesudah pengukuhannya sama ya. Ibu, enggak? orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Ya, ada lagi Bu? Yang lain? Ibu-ibu, alhamdulillah banyak ya. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Peneguhannya. Bapaknya? orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Belum pernah dengar suara Pak Agus nih, CKM mana ini? Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Balik lah, ada kayak apa tuh? Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Soalnya dari pertama ngaji, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tengah-tengah ya, tengah dulu. Pertama serius.
Suara-suaranya ya. Ya, siapa? Tengah? Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya. Ya, bagian ya. Masa gampang? Orang-orang yang mereka melanggar dari perjanjian Allah dari sebelum dari sesudah peneguhannya. Ya. Oh, belajar. Bagi, ba'du, ba'da gitu ya. Jadi bisa dibaca ba'du, ba'di, ba'da ya. Kita lanjutkan ya. Nah, itu ciri orang fasik pertama. Berikutnya orang fasik berikutnya apa? Nah, ya. Wa yaqta'una yaqta'una mereka memutus. Ya, apa yaqta'una? Mereka memutus. Ya. Apa ya amaro memerintahkan. Apa amaro artinya? Amar ma'ruf, merintah atau menyuruh kepada kebaikan. Atau kita di sini sederhanakan maknanya amarallahu, Allah perintahkan. Nah, itulah ya. Supaya enak ya. Amarallahu apa? Allah perintahkan. Supaya lebih pas kedengarannya ya. Ulangi. Wa yaqta'una dan mereka memutus amarallahu Allah perintahkan bihi dengan itu perjanjian. Nah, jadi hinya kembali kepada mitsaq ya. Dengan itu perjanjian bahwa atau untuk ya. Nah, jadi selain an itu artinya bahwa bisa artinya untuk ya. An bahwa garing untuk gitu ya. Untuk yusola disambungkan. Apa yusola? Dari kata wasola yasilu menyambung. Ya, menyambung dari kata yasilu. Jadi ini sedikit ya supaya kita lebih paham ya. Jadi wasola fi'il mudhari'nya yasilu ya. Ini sedikit kita belajar kata kerja aktif dan kata kerja pasif ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada caranya Bapak Ibu merubah dari aktif menjadi pasif. Kalau aktifnya apa? Kalau pasifnya di ya. Ini ada dua cara ya. Yang pertama kata kerja masa lampau ya, atau bahasa kerennya simple past tense ya. Tahu Pak? Tahu ya, pernah sekolah? Pernah sekolah ya. Selalu Pak. Wasola ya, dari kata wasola. Wasola fi'il mudhari'nya yasilu ya. Yasilu ya, artinya menyambung. Makanya ada kata silah, silaturahim, menyambung ya, kasih sayang. Silah itu artinya menyambung. Kalau dalam ilmu tajwid ada namanya mansilah qasirah ya. Kalau tawilahnya panjang. Berarti yang betul Pak Ustaz silaturahim atau silaturahmi? Ya, silaturahim bahasa Arab, rohmi bahasa Indonesia. Gak usah pusing-pusing kalau masalah itu ya. Mau rohim, rohmi, ya taruhlah Mbak Rohim itu bahasa Arab gitu ya. Kalau silaturahmi ya bahasa Indonesia itu aja. Gak usah pusing-pusing ya. Dari kata wasola menyambung. Ada yang rohmat Ya, wasola yasilu, maknanya menyambung ya. Ini supaya kita rubah menjadi disambung ya. Ini satu wasola. Wasola sederhananya fi'il madhi, atau ini kita tidak ke situ dulu ya. Tidak fokus kepada kata kerja lampau dan sekarang ya. Tapi memang dalam bahasa Arab ada fi'il namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Nah, kalau fi'il yang masanya telah atau bahasa Arabnya fi'il madhi, madhi itu lampau ya. Jadi kalau ada madhi lampau. Ada fi'il mudhari, present and future. Present itu sekarang dan yang akan. Future berarti masanya yang akan datang ya. Ini fi'il mudhari namanya.
ya. Jadi nggak usah ingat itunya. Cuma caranya ada dua, ya, supaya maknanya di. Ini semuanya maknanya Apa artinya menyam, menolong, memukul, ya, memakan, meminum. Nah, itu namanya aktif, ya. Jadi supaya maknanya di. Nah, ini ada caranya. Satu, ketika kata kerjanya yang bentuknya langsung, ya. Wasola, caranya yang pertama dhammahkan di awal. Ya, huruf awalnya, huruf pertamanya huruf apa, Bu, Kak? Wah. Kalau jadi dhammah bu. Gitu ya. Satu, dhammahkan di awal. Kemudian kasroh sebelum akhir. Bukan kasroh di akhir. Kasroh sebelum akhirnya huruf apa? So. Jadi kasroh kan jadi si. Wasola jadi busila. Maknanya disambung. Apa? Disambung. Sekarang fi'il mudhari'nya sama. Asalnya yasilu. Ya. Kalau huruf akhirnya kita nggak main dulu nih. Karena bisa dibaca la, lilu gitu ya. Tidak bisa dibaca la, bisa dibaca lu, dan bisa dibaca mati ya. Kalau li nggak bisa ya. Nah, sekarang cara merubahnya sama, dhammahkan di awal. Jadi yu. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya, ya, maka supaya bisa membedakan, ya, ini tandanya dhammah, tambahkan huruf wawu. Jadi panjang. Jadi yu. Nah, perbedaannya, kalau fiil yang lampau, fiil madhi, itu kasroh sebelum akhir. Kalau fiil mudhari, ya, atau yang sedang terjadi, itu fathah sebelum akhir. Jadi si jadi so. Ya, si jadi so. Ininya tambahkan huruf wawu di belakang huruf ya-nya. Ya. Jadi yusolu gitu ya. Kalau tadi ayat yusola itu kan ketemuan ya. Jadi sama contohnya kata kerja yang lain ya. Saya gunakan kata kerja yang lain. Contohnya menolong, bahasa Arabnya nasoro, Bapak Ibu. Coba nasoro artinya apa? Coba kita ganti nasoro jadi ditolong. Itu kayak di laptopnya Pak Dian. Coba ditolong. Apa? Tadi gimana caranya? Dhammahkan di awal. Terus kasroh sebelum. Jadi ya, jadi nusi artinya apa? Ditolong. Ya. Fi'il mudhari'nya yang suruh. Ayo, yang suruh. Kita ganti jadi ditolong. Gimana? Kalau fi'il mudhari' tadi gimana kan? Dhammahkan di awal jadi yu. Apa lagi? Gak mesti. Ya. Kalau ini ya, karena di sini apa namanya? Yunsoru. Ya, yunsoru. Gak mesti tambahkan wawu ya. Kalau yang tambahkan wawu ini memang apa namanya? Ya, karena ininya kasroh ya. Kemudian ya, yang lain itu ada ya. Enggak, ini kan mesti ya, ya. Kalau itu yasilu itu asal ada huruf yang dibuang sebetulnya. Ya, kalau ini tidak ada huruf yang dibuang ya. Itu asalnya wasola yasilu gitu. Ya. Jadi ada huruf yang dibuang, makanya ada tambahan huruf wawunya. Kalau ini huruf asli sebenarnya. Jadi gimana? Yud. Jadi perbedaannya ini kasroh, ini yud ro. Ya. Jadi mau yang 3 huruf, mau yang 4 huruf. Contohnya lagi nih. Sekarang yang 4 huruf, ini kan yang 3 huruf
ini berapa huruf? 3. 1, 2, 3. Yang 4 huruf. Ya, 4 huruf ada mengusir. Mengusir bahasa Arabnya akhroja. Ayo, mengusir supaya artinya diusir gimana? Ukhrija. Ukhrija. Ya, ukhrija. Fi'il mudhari'nya ya yukhriju. Yukhriju. Gimana supaya diusir? Yuhroja. Yukhroju. Roja. Ya. Kalau ini yu-nya nggak berubah ya. Kalau harakat akhir yang berubah itu apa? Ya sebelum bukan di akhir, sebelum. Jadi nanti kalau sebelum akhir itu patokannya mau yang 3 huruf, mau yang 4. Mukul. Memukul bahasa Arabnya apa? Doroba. Ya. Doroba. Yang 4 huruf ya. Paham ya? Insyaallah. Insya Allah. Karena nanti selalu kan ketemu terus Pak. Siap. Ya. Kalau ngajinya sekali, nggak paham. Makanya harus ngaji terus. Kalau ngajinya selalu, continue insya Allah. Ya. Nah, lanjutkan dulu lah ya. Itulah ya caranya seperti itu. Makanya dicatat nanti kalau lupa bisa lihat lagi. Yusola artinya disambung ya. Ulangi, wayaqta'una. Dan mereka memutus amarallahu. Allah perintahkan dengan bahwa atau untuk yusola disambung ya. Langsung kita terjemahkan. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Nah, ini yang gampang nih, coba nih kita praktek langsung nih. Yaqta'u tadi memutus, supaya maknanya diputus gimana Bu, Pak? Iya, yuk. Ini ya. Ini kira-kira yang jenis awal apa yang jenis kedua nih? Ada huruf ya itu berarti fi'il mudhari ya, nita ya. Yuk. Ta'u. Ya, berarti nggak usah berubah toknya. Sudah sudah bawaannya. Berarti yang berubah di depan aja. Gitu ya. Yuk. Oh, sama tadi itu. Yuk. Riju. Jadi yuk. Ya, itu kalau yang kalau ini toknya huruf A sebelum akhirnya huruf tok ya. Ada lagi yang kudu melanggar. Yang kudu tuh. Kira-kira cara kita merubah supaya maknanya dilanggar gimana? Yun. Nah, betul. Yun kodu. Maknanya yang kudu melanggar, yun kodu dilanggar. Bisa ya? Coba. Dan kita selesaikan, ini sudah hitam nih. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan atau mereka merusak atau membuat kerusakan fil ardi di dalam bumi ya. Satu ayat selesai coba ya. Coba kita ulangi wa yaqta'una ma bihi an yusola wa yufsiduna, buat kerusakan fil ardi dalam bumi. Ulaika kita selesaikan. Mereka itu mereka al-khosirun, orang-orang yang merugi ya. Jadi lawannya orang yang beruntung. Kalau orang yang beruntung apa bahasa Arabnya Bu? Pak. Nah, di ayat ke-5 itu ya, surat Al-Baqarah biasa ya apa? Jadi lawannya muflihun, ini khosirun ya. Kalau punya anak jangan dinamai khosirun ya.
Muflihun orang yang berbuat kebaikan. Muflihun ya. Khosirun artinya apa? Orang-orang yang merugi. Coba langsung kita terjemahkan wayang ta'una yuk sama-sama. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di dalam bumi. Mereka itu mereka orang-orang yang merugi. Ya, ibu-ibu yuk sama-sama wayang ta'una. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan Di dalam bumi. Mereka itu mereka merugi. Ya, lanjutkan Pak. Kanan ya. Bagus. memutus Apa yang Allah perintahkan dengannya untuk dan membuat kerusakan di mereka itu orang-orang yang merugi. Lanjutkan. Nah, dan mereka apa yang Allah dengannya untuk disambung dan mereka membuat kerusakan di dalam bumi. mereka itu mereka Orang-orang yang merugi. Ya. Lanjutkan Pak. Dan untuk yang merugi. Ya. Kita ulangi sama-sama, kita langsung terjemahkan dari alladzina yuk. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya, dan mereka memutus apa yang Allah dengannya untuk disambung, dan yang merugi. Ya, ibu-ibu ada yang mencoba dari awal? Siapa saja kali ini ya? Silakan. orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di dalam bumi. Mereka itu orang-orang Ya, itu mereka orang yang merugi. Ini ada nih bapak-bapaknya? Hah? Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhan dan peneguhannya, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di dalam bumi. Mereka itu mereka orang-orang yang merugi. Yang merugi. Ya, bagus. Coba. Hah? Skip dulu. Pendek Bang. Tengah ya coba. orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya, dan mereka memutus atau baca Itu membaca itu. Gak apa-apa ya. Berani dulu yang penting. berani dulu ya Pak. Iya, berani dulu. Dengannya Yang penting ada disambung, dan mereka
kerusakan di dalam bumi. Mereka itu orang-orang yang merugi. Sebenarnya nggak ngelihat. Sebenarnya nggak ngelihat aslinya. Cuma menerawang doang. Cuma nunduk doang. Ada campur dong Pak. Ngintip-ngintip dikit. Ya. Ayah ada? Lanjutkan. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di dalam ini. Mereka orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, orang-orang yang merugi. Baik ya, kita bahas makna ayatnya Bapak Ibu sekalian. Satu ayat cukup insyaallah. Kita lanjutkan yang berikutnya, dua ayat terakhir lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kriteria orang-orang fasik ya. Jadi orang fasik di sini Bapak Ibu sekalian sama seperti orang munafik, ada dua jenis. Fasik yang akan menjadikan dia kekal di neraka ya, atau istilahnya apa? Permanen ya. Ada orang fasik yang jenisnya semi permanen. Artinya di nerakanya ini semi gitu ya. Jadi fasik yang jenisnya yang disebutkan dalam Al-Quran tentu yang akan menjadi penghuni neraka ya selama-lamanya. Alhamdulillah ya. Jadi orang fasik secara bahasa adalah orang yang keluar dari taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah, nanti jenisnya tadi ada yang akan menjadi selama-lamanya permanen dan yang hanya semi gitu ya. Ya dengan ikan dia akan masukkan surga ya. Orang yang keluar dari taat pada Allah dan Rasulnya, al-kharijina atau al-kharijuna min ta'atillahi wa rasulih ya. Yang pertama orang fasik jenisnya adalah orang yang melanggar sumpahnya Allah sesudah dikokohkannya sumpah tersebut ya. Ini siapa ya? Ini siapa saja dari kita ya, makanya nanti disebutkan di surat yang lain Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah bertanya alastu bi rabbikum. Kita semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya. Jadi Allah mengambil sumpah ketika Allah keluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi. Ya, dari tulang sulbi, tulang umum ya. Jadi Allah keluarkan seluruh anak-anak Adam itu dari tulang sulbinya. Ketika Allah keluarkan itu Allah ambil sumpahnya dulu, ya. Jadi Allah ambil sumpah apa? Sumpahnya, ya. Alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada kita semuanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian yang harus kalian sembah, ya? Yang kalian tidak boleh menyekutukan aku sedikit pun ya. Jadi Allah ambil sumpah kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Hanya prosesnya ketika kita lahir itu Allah hapus memori kita. Pernah ingat gak ditanya? Dulu Allah pernah nanya seperti itu. Jadi dulu kita ini pernah ditanya Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah bertanya kepada kita semuanya, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita jawab apa? Bala. Ya, benar ya. Tentu Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Ya. Cuma kita nggak ingat pernah ditanya seperti itu. Ya. Makanya nama kita namanya apa? Insan. Ya. Insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Ya. Anas itu sama dari kata nasia. Insan. Makanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya Allah ambil sumpahnya kemudian kita lupa. Ya. Makanya kita namanya insan. Gitu ya. Insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. La tansa. Tansa itu artinya jangan kamu lupa. La tansa ya. Nasia yansa. Jadi bahasa Arabnya lupa itu nasia yansa ya. Makanya nama kita insan ya. Artinya lupa ya. Ini gak inget nih. Ibu masih ingat gak ditanya seperti itu sama Allah?
Nggak ingat. Kapan nggak ada perjanjian? Perjanjiannya ada Bu, Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ayo, nanti ketika kita sudah di akhirat, Allah sodorkan perjanjiannya gimana ya? Ya. Jadi ya Allah, mereka melanggar perjanjian dengan Allah sesudah dikokohkan yang perjanjian itu ya. Ketika sudah lahir, makanya kita dituntut untuk mencari kebenaran. Terutama ya alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam ya. Jadi kita sudahlah Islam dari lahir karena ya ayah ibu kita Islam. Itu luar biasa. Tapi jangan lupa, makanya kita harus cari tahu kebenarannya. Islam ini agama yang benar. Benarnya seperti apa sih? Jangan cuma Islam agama yang benar katanya, gitu ya. Makanya kita ini dituntut untuk mencari kebenaran tersebut, ya. Kebenarannya ada di dalam Al-Quran. Makanya kita sekarang belajar Al-Quran, tahu kebenaran Allah, kebenaran Rasulnya, dan kebenaran Al-Quran, ya. Jangan cuma katanya. Kalau ditanya katanya apa, Islam itu salah kamu, ya. Islam itu agama yang salah kamu, ya. Kalau ditanya dalilnya segala macam ya nggak tahu. Makanya kita harus dituntut ya untuk menuntut ilmu ya. Kemudian mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya. Ini siapa ini? Ini adalah orang-orang ahlul kitab ya. Orang ahlul kitab itu sama ada perjanjiannya juga. Perjanjiannya apa? Menghubungkan silaturahim antara umat sebelumnya dan umat sesudahnya, itu umat Nabi Muhammad ya. Jadi tadi malam sudah dibahas nih, kalau di masjid ada di surat Ali Imran ayat 81. Nanti Ibu lihat, cek ya, Bapak Ibu cek. Surat Ali Imran ayat 81 itu isi perjanjian Allah dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, ketika Allah ambil sumpah para nabi ya dan umat-umatnya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi di dalam kitab suci itu baik Taurat dan Injil itu nubuatnya Nabi itu sudah termaktub, sudah tertulis ya, bahwa akan ada Nabi yang diutus pada akhir zaman. Ya, nama nabinya macam-macam ya. Nama Nabi Muhammad itu macam-macam. Ada bahasa Ibrani Muhammadin, Muhammad, yang disebutkan dalam Al-Quran di surat As-Saff ismuhu Ahmad, bukan ismuhu Muhammad. Namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat As-Saff dilihat nanti ya. Kemudian macam-macam ya. Tadi malam kebetulan itu sudah dibahas ya. Nama Muhammad ini beda daerah beda namanya kadang ya. Di Turki Mehmet, Sultan Mehmet ya, pindah ke Betawi jadi Mehmet ya, geser dikit ke Jawa Barat jadi Mamat. Nah, itu ya. Jadi itu satu nama Pak Bu ya. Ke Turki Mehmet, makanya ada Sultan Mehmet II ya. Pindah ke Betawi jadi Mehmet ya. Orang Sunda Mamat ya. Mamang saya di Bogor ada namanya Mamat, Bang Haji Mamat ya. Itu sama, itu penyebutan untuk nama Muhammad ya. Ibrani disebutkan Muhammadin, dengan bahasa Ibrani Muhammadin, bukan Muhammad gitu ya. Istilah semua ini merujuk kepada nama Nabi besar Muhammad gitu ya. Jadi orang terdahulu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya supaya dihubungkan, supaya disambungkan, untuk disambungkan. Jadi para nabi dan rasul itu seperti mata rantai Bu, berhubungan satu sama lain ya. Jadi kalau kita lihat rantai itu kalung lah, kalau lihat kalung ibu tuh ya, kalung emas, kalung apa, itu seperti itu, berhubungan satu sama lain, tidak ada yang terpisah gitu ya. Jadi yang kedua adalah orang yang melanggar sumpahnya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang diutus dari bangsa Arab ya. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena bukan dari bangsa Israel, karena Muhammad itu bangsa Arab. Kata mereka, yang harusnya jadi nabi akhir zaman itu harus dari bangsa Israel. Makanya dulu Raja Heraklius itu pernah mimpi Pak Bu ya. Raja Heraklius, rajanya Romawi, Herakli ya. Itu mimpinya itu ada bayi lagi duduk-duduk di atas langit.
ciri bayinya itu sudah dikhitan, sudah disunat, ya. Cari di takwil mimpi, ya, punya ahli tafsir mimpi sama. Setiap kerajaan itu, setiap negara biasanya ada ahli nujumnya, ada ahli takwil mimpi, gitu ya. Ditakwil oleh si penakwil mimpinya. Oh, nanti ada seorang yang akan menaklukkan, ya. Jadi ciri bayi ini maksudnya ada duduk di langit, bahasa Sundanya kercang-ucangan geangge, gitu ya. Jadi sedang duduk di langit itu akan menguasai dunia, ya. Ciri bayinya ini dikhitan. Tidak ada bangsa lain yang sudah ada jadi sunat. Itu tradisi Nabi Ibrahim, ya, yang tersisa, ya, syariatnya Nabi Ibrahim yang masih tetap dijalankan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab itu, ya, itu mau Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu pasti sudah disunat walaupun kafir, ya. Jadi orang Arab dulu mau kafir, mau yang beriman, ya, itu tradisinya kalau masih kecil, masih bayi, itu sudah disunat. Jadi masih sisa peninggalannya Nabi Ibrahim yang masih terjaga dan yang masih yang masih baik, ya, yang kebaikan ini yang masih terjaga walaupun mereka kafir adalah khitan, sunat, gitu ya. Orang di luar Arab itu tidak ada yang punya kebiasaan itu. Maka ditakwil mimpinya ada seorang dari bangsa Arab, ya, yang akan menguasai dunia, dan itu terbukti, ya, bahwa Islam berjaya bisa menaklukkan kerajaan. Dua imperium terbesar saat itu adalah Romawi dan Persia. Itu dua imperium terbesar. Kalau sekarang ya Amerika, Rusia, gitu ya. Kalau dulu dua kerajaan ini yang hampir menguasai seluruh belahan bumi, ya, itu adalah Romawi dan Persia, gitu ya. Itu orang-orang Ahlul Kitab. Yang terakhir adalah yufsiduna fil ardh. Orang yang berbuat kerusakan adalah orang-orang yang kafir. Ingat, redaksi dalam Al-Quran, berbuat kerusakan artinya orang yang kufur kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang merugi, artinya yang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Ustaz, kalau itu pasti hampir sama dengan murtad, dengan kafir. Ya, sama lah, kafir, ya. Ya, tapi di sini pasti ada orang Islam yang disuruh sholat nggak sholat, ya. Ada orang Islam yang disuruh puasa nggak pernah. Tapi ya kalau ditanya Tuhannya Allah, nabinya Nabi, nah, mungkin ini yang semi permanen. Itu tadi yang dengan rahmatnya Allah, ya, yang mungkin nanti di laundry dulu di neraka. Nah, cuma kan laundry di neraka, wallahu alam, berapa lama? Ya, jadi fasik itu sama seperti munafik yang kemarin. Fasik yang kecil dan fasik yang besar. Fasik yang besar ini, ya, tidak patuh, artinya tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi kalau fasik yang masuknya kecil di sini jangan dianggap enteng, gitu ya. Ya itu tadi, orang suruh sholat nggak sholat. Tapi kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Ya Allah. Ya kalau Nabi Muhammadnya dihina ya marah dia juga sama. Tapi kalau disuruh puasa ya nggak puasa, gitu ya. Jadi biasa jadi penghuni warteg, ya. Nah, mungkin itu yang semi, ya. Yang membuat kerusakan di bumi itu apa? Seperti penggali tambang emas. Membuat kerusakan di muka bumi adalah orang yang berbuat kekufuran, ya. Kalau itu ya dosa besar juga sama, tapi yang masuk di dalam kategori yufsiduna fil ardh adalah orang yang berbuat kufur, orang yang kufur kepada Allah, ya. Jadi kalau kita baca redaksi Al-Quran yufsiduna fil ardh, ya la tufsidu fil ardh, atau mufsidin adalah orang-orang kafir. Itu secara bisa kita sederhanakan itu, ya. Orang yang berbuat kerusakan adalah orang yang kafir, ya. Itu faedah ada satu, kalau bisa dibaca ada satu lagi boleh kan? Tanggul itu ya, tanggul Apa? yang misalnya babur kalau sedikit Al-babu. iya, babu aja bisa. Babun kalau tanpa alif lam, ya, nakiroh namanya. Kalau ma'rifahnya tambahkan alif lam, al-babu. Jadi tanwinnya hilang, ya, jika kita tambahkan alif lam, gitu ya.
Kemudian misalkan kitabun, kitab. Kalau kita ma'rifatkan al-kitabu, kitab itu namanya isim makrifat, ya. Makrifat itu yang sudah dikenal, penambahan alif lam, ya. Jadi kalau secara umum itu ada tanwinnya, artinya belum dikenal, artinya belum kita kenal betul gitu ya. Tapi kalau sudah tambahkan alif lam, ya, misalkan al-amin, berarti yang sangat terpercaya gitu ya, atau al-fukat gitu sampai aminun, ya. Jadi kitabun jadi al-kitab, ya. Kemudian buah-buahan al-fukat. Ya, al-fukat enggak ada. Bukan, ya al-fukat jadi al-fukat ya, bukan bahasa Arab. Bukan dari pelan. Ya. Bukan fukat jadi al-fukat, ya bukan ya. Gitu ya. Nanti kita insyaallah di juz 2 kita bahas kalimat isim gitu nanti ya. Mudah-mudahan kita diberikan banyak umur. Kita ini belajarnya berjenjang. Juz 1 kosakata, juz 2 kita mengenal namanya kalimat. Ada kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat huruf. Juz 3 pengenalan fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ya, dan huruf-huruf sebagian nanti ya. Ada huruf nahi, huruf nafi dan lain sebagainya. Jadi ngajinya berjenjang, ya. Enggak kita bahas kalimat dulu ya. Kalau kalimat alhamdulillah, kalau saya bahas kalimat isim itu apa, kalimat fi'il alhamdulillah seminggu bubar. Ini alhamdulillah yang masih ada ngaji. Ya. Ya pokoknya terus ngajinya Bu ya. Siap ya? Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya Allah berikan kita kemudahan dalam bisa memahami Al-Qur'an ya. Dan tentunya ya kita niatkan lillahi ta'ala ya. Dan tutup kalau majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.